Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi pendidikan agama Islam kelas 10 mengenai fikih muamalah, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kelompok kami beranggotakan 1. Aprilia Dela Santika absen 3, Elisa Rendina Puasari absen 10, Farida Ayu Aprilia absen 13, Vita Indriani absen 14, Risti Agustin Widya Santoso absen 25, Cynthia Maulani Ahmi absen 29, dan Claudia Masrullah absen 7. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai perbankan syariah. Definisi bank syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis dari kata banque dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku atau lemari. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank syariah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan memanfaatkan produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Selain itu, juga aktif dalam mengembangkan investasi di masyarakat. Sejarah bank syariah. Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian Bank Syariah dimulai tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut dengan Tim Perbankan MUI ini bertugas untuk melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pendirian Bank Islam tersebut. Dan hasil kinerja dari Tim Perbankan MUI yang kemudian melahirkan Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992 sampai saat ini. Dasar hukum perbankan syariah. Pada awalnya, dasar hukum perbankan syariah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berisi lebih banyak mengatur tentang perbankan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Hukum Perbankan Syariah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang ini mengatur secara jelas bahwa bank-bank umum maupun bank perkreditan rakyat atau BPR dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, pada tahun 2008 terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur tambahan beberapa prinsip baru yang digunakan dasar hukum perbankan syariah sampai saat ini. Kegiatan dan usaha bank syariah. 1. Penghimpunan dana. A. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiyah. Yang pertama, wadiyah yadlo manah, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh penerima. Yang kedua, wadiyah yad amanah, yaitu pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. B. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu sistem mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apapun yang dijalankan, tempat pemasak maupun target konsumennya. Yang ketiga, mudharabah musyarakah, yaitu sistem mudharabah di mana pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. 2. Penyaluran dana. A. Jual beli. 1. Jual beli dengan skema murabahah. 2. Jual beli skema salam. 3. Jual beli dengan skema istihna. B. Investasi. 1. Mudharabah. 2. Musyarakah.
C. Sewa menyewa. 1. Ijarah. 2. Ijarah mumtahiyah bita malik. 3. Jasa pelayanan, wakalah, hawalah, kafalah, ran, hikmah, dan manfaat bank syariah. Terhindar dari perbuatan riba, karena bagaimanapun hukum riba adalah haram, sehingga dengan bertransaksi di bank syariah akan terhindar dari perbuatan haram. Bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Tujuan bank konvensional. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Jenis bank konvensional. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992, perbankan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Bank umum. Berdasarkan pasal 6, usaha bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank umum juga memberi kredit, surat pengakuan hutang, membeli, menjual, dan menjamin atau resiko sendiri maupun kepentingan Jenis bank konvensional. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992, perbankan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Bank umum. Berdasarkan pasal 6, usaha bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank pengkreditan rakyat. Dalam pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 1992, usaha BPR yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposit, berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. BPR turut memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Jenis bank ini juga menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau bisa disebut SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Berkaitan dengan pemberian kredit, jaminan, penempatan investasi, surat berharga, dan lain-lainnya yang serupa, berlaku juga ketentuan lain seperti bank umum. Sistem operasional yang digunakan dalam konvensional yaitu sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman atau Investnat. Adapun yang dimaksud dengan bunga adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya. Dengan kata lain, bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah. Nah, demikian penjelasan materi dari kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.